Halo, kembali lagi sama aku Fitri Andriani. Di sini aku masih ngebahas tentang The Power of Public Speaking dari Abang Charles Bonar Sirait. Oke, sebenarnya agak santai sih ya. Kalau kemarin aku bilang aku ngebahas cuman 5 bab. Tapi ternyata setelah aku baca ulang terus aku lihat lagi, di sini ada pesan-pesan yang harus kita kerjakan sebagai seorang public speaking gitu dari ceritanya. Lalu di sini aku mau ngebahas yang tentang bab 5 dan aku ngebahas tentang bab 6, bab 7 sama bab 22 karena ini inti dari public speaking yang sedang aku mau jalankan dan yang yang ada di diriku sendiri, yang ada di kepribadianku sendiri, dan begitu juga dengan studi yang sudah aku kerjakan. Oke. Studi aku begitu aku lulus di 2014, ada yang aku kerjakan, jadi aku melanjutannya saat ini gitu, melakukan kelanjutan yang dari 2014 itu untuk saat ini. Gitu aja. Lalu di sini kita balik lagi ke bahasan buku The Power of Public Speaking dari Bang Bonar Charles Sirait. Di sini aku mau membahas tentang di halaman 59. Di halaman 59 itu adalah mulai dari berbicara. Suara yang bertenaga sangat penting dan dibutuhkan bagi sebuah presentasi agar pesan tersampaikan dan mampu menarik perhatian audiens. Aku sangat setuju, kayak orang nyanyi aja. Jadi di mana kita orang nyanyi, di situ ada pesan. Kan sama kayak halnya aku berbicara sekarang di depan kalian, ada pesan yang aku sampaikan untuk kalian dan untuk diriku pribadi sendiri. Seperti itu. Lalu di sini bagaimana cara Anda mengelola suara? Dalam olahraga mobil balap, kita sering menyaksikan pembalap memindahkan transmisi gigi untuk memacu atau bahkan memperlambat laju kendaraan. Seperti orang berbicara, ya kan? Ini orang berbicara. Setiap manusia, setiap orang melakukan bicara pasti tidak itu sih nggak masalah juga sih sebenarnya, karena dia udah pada intinya. Dan itu biasanya kadang juga ada orang yang marah gitu kan. Nah itu juga udah pada intinya, maksudnya gitu. Kadang ada orang yang sudah merekam di ingatannya lalu dia berbicara dengan enak, dengan lantangnya, karena memang sudah ada di remind-nya dia gitu. Nah tetapi di sini aku ngebahas tentang bagaimana cara Anda mengelola suara. Karena kenapa? Karena nantinya aku akan bakalan ngebahas di ujungnya itu berbicara di radio dan TV. Sebelumnya aku udah pernah ngebahas juga di bab pertama. Oke. Jadi seperti itu bagaimana cara Anda mengelola suara. Jadi menurut Abang Bonar Charles Sirait adalah yang mengatur perpindahan gigi rendah ke tinggi dari kecepatan kencang dan kecepatan rendah, dan dari posisi berhenti ke posisi bergerak. Jadi intonasi sih sebenarnya. Tapi di sini kasih contohnya contoh mobil. Tapi untuk buat aku sih sendiri itu aku bilang intonasi. Intonasi cara berbicara kita, dimana saat kita itu kan cepat. Itu kita berbicara dengan cepat. Halo, aku dengan Fitri Andriani, apa kabar semuanya? Itu cara intonasi yang cepat. Dan ada intonasi yang caranya lambat. Halo, aku Fitri Andriani, apa kabar semuanya? Itu cara intonasi yang lambat. Oke, menurutku itu intonasi. Dan Abang Bonar Charles Sirait di sini
mencontohkannya dengan mengatakan dan menulis di sini, pembalap memindahkan transmisi gigi untuk memacu atau bahkan memperlambat laju kendaraan. Jadi gitu. Dan menurut aku benar juga. Jadi ini example yang gampang diingat dan mudah diingat gitu. Oke, lanjut lagi di sini, persepsi audiens terhadap pembicara publik. Di sini Abang Bonar Sirait mengatakan Albert Merhabian, seorang profesor di Universitas of California, menemukan hasil penelitian yang menyatakan bahwa audiens bentuk persepsi terhadap seorang yang berbicara melalui 3 aspek: verbal, vokal, visual. Verbal, vokal, visual. Yang pertama verbal, apa pesan yang dikatakan. Yang kedua vokal, bagaimana pesan itu dibunyikan. Yang ketiga visual, bagaimana penampilan berbicara. Jadi seperti yang aku bilang tadi, verbal. Aku melakukan hal yang pertama, verbal. Apa pesan yang dikatakan sama Abang Charles Bonar Sirait di dalam buku ini, aku sampaikan dalam diriku sendiri, dan aku vokalkan dan aku visualkan terhadap konten YouTubeku ini. Seperti itu sih. Lalu aspek vokal dengan persentase, menempatkan tempat kedua dan memiliki kontribusi besar bagi kesuksesan. Aspek ini sangat penting bagi banyak pihak percaya bahwa cara kita memperkulasikan dan menyuarakan pesan-pesan yang akan kita sampaikan ke audiens 3 kali lebih penting. Maksudnya adalah supaya kontribusinya lebih besar, lebih banyak gitu. Jadi aspek vokal dan presentasinya lebih kuat, lebih dominan, dan nyampe pesan yang kita sampaikan terhadap audiens atau terhadap pendengar atau terhadap publik yang mendengarkan kita gitu. Oke, instrumen bicara. Kita lanjut ke instrumen bicara. Oke, persepsi audiens terhadap tadi sudah publik. Oke, lanjut, aku mau langsung lanjutin ke pembicara publik. Lalu buku ini aku udah baca itu pada tahun 2006 di saat aku memulai berkuliah di salah satu university di Jakarta, Universitas Interstudy, dan di situ aku ngambil jurusan ilmu komunikasi, tapi konsentrasinya di konsentrasi penyiaran. Oke. Dan dulu aku pernah bacain buku ini. Sekarang aku ingetin lagi, tapi aku bikin seperti aku membuat konten dan aku remind buat diriku dan buat pendengar bahwa the public of the speaking itu sangat penting buat kehidupan seluruh orang. Di bab pertama atau di YouTubeku yang sebelumnya, yang pertama itu aku udah ngebahas siapa aja di situ public speaking yang berperan untuk di dunia public speaking sendiri gitu. Oke, lanjut di sini aku mau kasih tahu, aku rangkum menjadi 5 bab dari 26 bab, karena di sini yang aku mau sampaikan tentang public speaking yang berhubungan langsung dengan saat aku kuliah kemarin di 2006. Setelah itu aku 2014 selesai. Di 2014 aku melanjutkan dengan kerja yang lain dulu, lalu sekarang aku memutuskan untuk melanjutkan di dunia broadcaster kembali.
Dan sebenarnya sih kemarin-kemarin sama ya di dunia broadcaster, tetapi dengan konsep yang berbeda, tidak dengan konsep TV atau radio gitu. Jadi di dunia perkantoran, di dunia kemarin kebetulan di dunia salon, di dunia klub, di dunia aku banyak mencoba gitu. Dan di situ aku berperan sebagai mereka, tapi mereka tahu aku kuliah broadcaster gitu. Mereka tahu aku kuliah sebagai broadcaster dan memproduseri tugas akhirku. Jadi aku practice for the broadcasting and then in the tempat gitu, dimana tempat aku berada gitu, dan mempertunjukkan, memberitahukan kepada orang-orang sekeliling bahwa kita itu sebagai public speaking harus seperti ini gitu. Jadi mau nggak mau aku memberitahukan mereka apa yang ilmu yang aku punya, apa yang aku punya di dalam diriku, apa ilmu yang aku dapatkan gitu sih intinya. Oke, kita lanjut lagi ke dalam buku The Public Power of the Speaking. Sangat penting sekali untuk kita sebagai seorang broadcaster. Di sini aku mau ngebahas bagaimana cara Anda mengelola suara. Oke, di sini kita lanjut lagi. Intonasi, tempo berbicara. Kita langsung masuk di tempo berbicara. Tempo berbicara yang seperti tadi aku bahas ya kan sebelumnya, yang tadi aku bilang bagaimana cara kita mengelola suara. Oke, bagaimana cara kita mengelola suara. Dan di sini juga sambungannya kembali lagi tentang bagaimana kita mengelola bicara. Di sini ada lagi tempo berbicara. Tempo bicara itu sambungan yang tadi yang aku bilang tentang bagaimana cara kita mengelola suara, dan ini pembahasannya ternyata dia membahas Abang Bonar Sirait. Di sini membahas tentang tempo bicara juga. Dan sama kayak tadi yang aku contohin, intonasi. Tempo intonasi, kita berbicara lambat atau kita berbicara dengan cepat. Halo, itu dengan lambat. Hai, lambat, agak cepat. Halo, gimana kabarnya? Nah, itu agak cepat. Kalau lebih lambat lagi, hai, gimana kabarnya? Itu agak lebih lambat. Di sini kita belajar tentang tempo berbicaranya. Oke. Itu sangat penting untuk kita sebagai seorang broadcaster di dunia publik, maupun di dunia entertain ataupun di dunia radio TV ataupun di masyarakat umum. Karena kenapa? Karena kita tahu gitu, oh ini orang ternyata jalannya cepet-cepet, atau memang karakternya seperti ini, atau memang udah orangnya seperti ini gitu. Tapi kita tidak bisa memikirkan semua atau bertolak ukur semua orang seperti ini, karena cara dia berbicara seperti ini, tidak bisa seperti itu juga gitu. Oke, lalu di sini Abang Charles Bonar Sirait membahas tentang improvisasi kecepatan bicara, seperti yang tadi aku bilang lagi. Oke. Beberapa tips untuk melatih kecepatan bicara bisa dilakukan dengan mengikuti speak contest dalam komunitas public speaking di wilayah Anda, atau bisa dikatakan kita ngobrol sama orang gitu. Terus ngobrol aja, sharing gitu. Ibu lagi ngapain? Kesehariannya apa aja? Hari ini ibu bekerja dapat berapa? Jadi ilmu dari ibu tersebut kita dapat, dan dia juga pasti mengatakan, wah dia bicaranya kayak gini ya.
banyak pendapat yang akan kita dapatkan dari si ibu tadi gitu. Oke, lanjut lagi yang kedua, merekam beberapa penampilan presentasi Anda dengan video seperti yang saya lakukan sekarang di konten YouTube saya, dan saya membahas tentang the power of public speaking dari Abang. Oke, yang ketiga, menyaksikan kembali hasil rekaman video penampilan Anda. Yang keempat, meminta seorang profesional coach atau mentor untuk mengamati presentasi Anda, lalu memberi saran mengenai presentasi tersebut sehubungan dengan aspek-aspek bicara apa yang masih kurang dan yang perlu mendapatkan lebih banyak perhatian. Jadi seperti nanti saya akan minta kolom komentar saya diisi bagaimana cara saya berbicara dan menyampaikan tentang isi buku ini terhadap pendengar atau terhadap penyaksi konten YouTube saya. Lalu yang kelima, Anda bandingkan dan nilai sendiri penampilan Anda hari itu dengan 5 penampilan sebelumnya. Jadi kita simak diri kita nih, lebih baik gak sih di depan kamera, lebih baik gak sih di hadapan publik, lebih baik gak sih kita berbicara seperti ini gitu. Oke, yang keenam, ambillah sebuah artikel di koran atau majalah, hitunglah jumlah kata karakternya antara 130 sampai 150 kata, karena jumlah itu adalah kecepatan rata-rata seseorang membaca dalam tempo sedang dalam 1 menit. Kemudian cobalah membaca artikel tersebut dan hitunglah beberapa kata yang dapat Anda baca dalam 1 menit dengan menggunakan pembatas waktu atau stopwatch. Evaluasi hasil latihan. Setuju. Ini harus kita lakukan setiap kali sebelum kita mengerjakan apa yang kita mau kerjakan. Itu apa yang harus kita kerjakan di depan kamera atau di depan hadapan publik orang-orang banyak, atau untuk diri sendiri begitu kita mau mempresentasikan diri kita terhadap terhadap sesuatu kepada orang lain, seperti itu. Di sini Abang Cates maksudnya seperti itu. Oke, lanjut lagi di sini. Rahasia sukses variasi vokal. Masih ingat tentang rahasia sukses bahwa kemampuan kita menyuarakan isi pesan 3 kali lebih penting daripada isi pesan itu sendiri. Karena tanpa suara yang baik, sebuah pesan dapat diumpamakan sebagai tubuh manusia yang sudah mati atau jasad tanpa nyawa. Oh, serius? Rahasia sukses lainnya tergeletak pada kemampuan pembicara untuk mengetahui secara sadar dan tepat kapan seharusnya mengubah volume, kapan sebaiknya menahan laju langkah suara, kapan harus melebarkan suara, kapan meninggikan lengkingan suara. Tentukan saja. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memperbaiki kualitas suara. Saya sarankan Anda mencari ruang yang cukup luas serta tertutup sehingga tidak mengganggu tetangga atau seisi rumah, karena Anda perlu berlatih bicara dengan suara keras atau lantang gitu. Keras sama lantang beda ya. Kalau keras tuh suara besar gitu, kalau lantang hai gitu. Jadi dia berkesan tegas gitu sih. Lalu sebelum Anda berlatih, ketahui dahulu 4 komponen penting rahasia sukses variasi vokal yang ditentukan oleh volume, pitch, and color. Oke.
Di sini Abang Bonar Charles Sirait mengatakan melatih volume. Saat Anda membaca naskah persentase, cobalah untuk melatih kata-kata mana yang Anda rasakan tepat untuk ditambahkan atau kurangkan volume suaranya. Setuju, sangat amat setuju. Oke, latihan yang pertama. Dengan bisikan keras, ucapkanlah, minggu lalu saya pergi ke Amerika dengan pesawat terbang nasional. Perintahnya di sini, latihan pertama, perintahnya di sini dengan bisikan keras ucapkanlah. Minggu lalu saya pergi ke Amerika dengan pesawat nasional. Minggu lalu, saya ulangi ya. Minggu lalu saya pergi ke Amerika dengan pesawat terbang nasional. Berbisik tapi dengan ucapanlah dengan bisikan yang keras. Kita ngomong bisik-bisik tapi maknanya keras gitu. Dan kita ucapkan dan ungkapkan dengan makna yang keras. Di sini sih menurut aku itu ya artinya ya. Oke, latihan yang kedua. Dengan suara lembut ucapkanlah, minggu lalu saya pergi ke Amerika dengan pesawat terbang nasional. Beda kan? Tentu beda. Lalu yang ke latihan selanjutnya, lebih kencang lagi ucapkanlah, minggu lalu saya pergi ke Amerika dengan pesawat terbang nasional. Beda, sangat amat sangat beda. Super kencang dan lantang ucapkanlah. Maknanya super kencang, lantang ucapkanlah. Minggu lalu saya pergi ke Amerika dengan pesawat terbang nasional. Beda ya? Keren. Isi buku ini keren banget dan kita harus praktekin dengan baik dan benar. Setelah membaca buku ini, banyak hal yang kita dapat dan banyak hal yang kita harus kerjakan dengan baik dan benar sebagai seorang broadcaster atau sebagai seorang penyiar atau sebagai seorang presenter atau sebagai seorang YouTuber. Kalau zaman sekarang bilangnya YouTuber. Dan latihan yang kedua, melatih volume. Dengan bisikan keras ucapkanlah, bisikan keras. Kembali lagi dengan yang pertama. Minggu lalu saya pergi ke Amerika dengan pesawat terbang nasional. Lucu kan? Ke Amerika dengan pesawat terbang nasional. Dapat nggak ungkapannya? Oke. Sekarang dengan suara keras ucapkanlah, paman saya dari Australia datang hari Minggu menuju ke pasar Minggu sambil membawa buku. Sekarang kita coba sebaliknya. Dengan suara keras ucapkanlah, minggu lalu saya pergi ke Amerika dengan pesawat terbang nasional. Beda ya? Amat sangat beda. Sekarang dengan bisikan keras ucapkanlah. Dengan bisikan keras ucapkanlah, paman saya dari Australia datang hari Minggu menuju ke pasar Minggu sambil membawa buku. Lucu ya? Beda kan? Amat sangat beda. Keren. Buku ini keren banget. Jadi harus dibaca. Kalau aku ngebacanya yang pokok-pokoknya aja, yang inti-intinya, karena aku seorang broadcaster dan aku bertujuan untuk membacakannya pada
radio TV atau pada publik atau pada panggung atau pada YouTubeku atau pada diriku terhadap cermin. Karena itu sebagai latihan buat diri kita. Itu sih. Oke, lanjut lagi di sini gerakan tubuh atau pentingnya bahasa tubuh. Gerakan fisik kita dapat dipisahkan dari komunikasi verbal yang kita lakukan. Dengan kondisi demikian, seorang pembicara tak dapat menghilangkan gerakan tubuh. Isyarat tangan dan air muka ekspresi. Kenapa aku bicara dengan kata ekspresinya dengan demikian? Karena di sini Abang Charles Bonar Sirait menggunakan kata atau bisa disebut tanda kurung, tanda bacanya itu atau bisa dikatakan semua itu merupakan suatu bagian integral dari cara berpidato. Bahkan air muka berbicara dengan dingin dan kaku seperti batu dapat memberikan pertunjukan mengenai kepribadian dan sikapnya terhadap public speaking. Sejumlah pembicara tak begitu memperhatikan bahasa tubuh. Mereka meyakini bahwa orang datang karena ingin mendengarkan pidato dan bukan melihat penampilan kita. Namun jangan lupa bahwa para pembicara tak bersembunyi di balik tirai meskipun mereka bicara dari belakang podium. Audiens masih dapat menyaksikan air muka, ekspresi, dan isyarat tangan berbicara. Jadi bahasa tubuh penting juga sih menurut aku, karena kita sebagai example sebagai penyiar berita. Halo, selamat siang. Diberitahukan pada hari ini tanggal sekian dan bulan sekian di jam sekian. Bahasa tubuhku. Aku tidak sama sekali bergerak, tetapi aku hanya berbicara dan menatap kamera dan mengingat semua apa yang harus aku sampaikan di depan kamera secara baik dan dengan benar. Itu sebagai seorang pembaca berita. Oke. Next lagi sebagai presenter. Hai, gimana kabarnya? Mudah-mudahan hari ini baik ya. Kenapa aku menggunakan bahasa tubuh berekspresikan diri kita tentang wah, suasana di sini menyenangkan. Suasana di sini mencairkan. Suasana di sini sungguh membawa happy, have fun gitu. Itu sebagai presenter yang kemarin aku baru ketemu sama seorang bisa dikatakan dia penyiar radio dan bisa dikatakan dia senior lah ya. Oke. Dia bilang aku humble gitu. Ada orang yang bilang aku dia bilang humble gitu. Dan aku jadi ingat seseorang juga bilang aku humble. Ternyata semua orang bisa mempraktikkan kehumblean asalkan dia tahu caranya, dia tahu cara menggunakannya. Itu sih. Yang lain lagi di sini bahasa ya tadi kan aku udah kasih 2 ya. Sebagai penyiar berita, yang kedua sebagai presenter. Yang ketiga aku mau kasih tahu sebagai pembaca berita atau presenter di lapangan. Iya, selamat siang semuanya. Apa kabar semuanya? Nah, mereka juga masih menggunakan bahasa tubuh. Karena kenapa? Karena riuh-ricuh suara gemuruh yang di lapangan terjadi. Itu sih menurut aku. Yang aku pelajarin dari tanggapan dari buku yang sudah aku baca dan yang sudah aku alami, yang sudah aku dengar dan sudah aku lihat dan sudah aku praktekkan sendiri dulu ketika kuliah sampai aku praktekkan di lapangan, di tempat dan di area berbeda-beda tempat dan di pekerjaan yang berbeda-beda. Itu sih. Jadi buku ini membawa saya, dulu saya membaca dan membawa saya untuk mempraktikkannya di tempat-tempat yang berbeda dan dalam situasi yang berbeda, tidak sebagai seorang penyiar radio atau penyiar TV, tidak sebagai seorang presenter, tapi sebagai public figure lain dan
sebagai kemarin aku mempraktekkan sebagai seorang penerima tamu sudah pernah, sebagai seorang kasir yang menerima tamu dan menjelaskan produk-produk yang kita punya, produk-produk yang kita dapat. Banyak sih ilmu yang sudah aku dapat dan aku have fun menjalankan semuanya sebagai seorang public speaking. Oke, lanjut lagi. Sikap berdiri. Sikap berdiri, postur merupakan posisi kita saat kita sedang bicara dan melakukan pidato. Sikap kita akan memfleksikan rasa percaya diri, memfleksibilisasikan sih sebenarnya menurutku ya. Maksudnya Abang Bonar Charles Sirait di sini. Rasa percaya diri, antusiasme dan rasa hormat kepada audiens. Apabila kita memiliki sikap yang bagus, tentu hal ini akan membawa banyak keuntungan bagi kita sebagai seorang pembicara. Hal ini karena sikap dapat membantu kita bernapas sebagaimana seharusnya, membangun suara vokal kita sebagaimana mestinya, membuat diri kita menonjol dan bermanfaat untuk memancarkan diri kita dan kepercayaan, serta menutupi segala bentuk kegugupan yang mungkin kita miliki. Sangat amat setuju sekali Abang Bonar Charles Sirait di dalam tulisan bukumu ini. Gerak dan isyarat gerak isyarat gestur. Gerak isyarat gestur. Gerak isyarat gestur adalah gerakan tubuh yang khusus digunakan untuk menyampaikan makna, memberikan tekanan kita dan menciptakan berbagai gerak isyarat dengan menggunakan bagian anggota tubuh manapun seperti kepala, bahu, kaki, telapak kaki. Secara umum kita memakai lengan dan tangan ketika kita tengah berbicara. Apa yang kita lakukan terhadap kedua tangan kita dapat memanfaatkan secara maksimal untuk menaikkan bobot presentasi kita. Amat sangat setuju sekali. Lanjut lagi. Berikut ini adalah jumlah aspek positif dari gerak isyarat atau gestur. Yang pertama, mengklarifikasikan dan mendukung komunikasi verbal, mampu menambahkan drama nuansa suatu presentasi, menambahkan tekanan kekuatan terhadap kata-kata tertentu yang disampaikan oleh seorang pembicara, membantu menghilangkan ketegangan dan kegugupan seorang berbicara, merupakan aspek visual yang dapat membantu pembicara dalam menyampaikan pidato, mensimulasikan perhatian audiens. Amat sangat setuju. Jadi itu kita sebagai public speaking di sini harus memberikan aspek positif kepada semua pendengar, kepada semua YouTubers, kepada semua orang yang membutuhkan untuk mempraktekkan atau your practice for the public speaking in action and for your life, maybe for your working, maybe for your situation and everything. Oke. Di sini tadi jenis gerak isyarat. Nah, kan tadi kita udah ngebahas tentang gerak isyarat atau gestur. Di sini kita punya jenis gerak isyarat. Deskripsi menggambarkan ukuran, bentuk gerakan, lokasi, angka. Lalu di sini kita membahas tentang tujuan yang saya tadi mau tuju, yaitu adalah berbicara di radio dan televisi. Konten ini juga mengajarkan kita bagaimana cara kita berbicara di depan radio dan televisi. Dan saya yang membaca The Power of the Public Speaking, Fitri Andriani, akan
berbicara, mempraktekkan langsung di YouTube ini, berbicara di radio dan televisi, sambil nanti kita melanjutkan ke jenjang televisi dan radio. Oke. Di sini di halaman 316 semoga ini pun bermanfaat dan konten ini buku ini bermanfaat buat saya dan konten saya bermanfaat buat kalian semuanya. Oke. Berbicara di radio dan televisi. Di sini saya akan membacakan isi dari buku ini. Pelaku di bidang radio dan televisi. Melalui acara-acara tersebut, TVRI dan RRI saat itu sangat berperan dalam melahirkan pembicara publik. Sebutlah penyiar berita Anita Rahman, Inke Maris, pembawa acara Edi Sud, Kus Hendratmo, aktor Matias Macus, merupakan pembicara kampiun yang lahir dari industri broadcasting di Indonesia. Kekuatan para pembicara publik senior juga berbeda dari kondisi saat ini. Amat sangat benar. Kala itu begitu mendengar suara khas tanpa melihat fisiknya, kita segera yakin kalau suara itu memiliki seorang tokoh. Amat sangat benar. Baik saya tokoh senior pertelevisian Indonesia, kata Abang Charles Bonar Sirait dalam buku ini. Seperti almarhum Sam Bas mengundir kata, saat Kas selain suaranya yang unik, cara membaca narasi juga unik dan memang saat itu hanya almarhum yang menonjol. Kenanglah struktur bahasanya, tutur katanya, permainan intonasi suaranya dengan cantik ketika membawakan acara dari desa ke desa, kata Abang Bonar Sirait dari buku ini, karena mungkin dia melihat langsung dan mendengar langsung, jadi bisa menuliskannya. Oke. Dan di era 1993, di mana media massa Amerika Serikat saat itu menyebutkan Baby Bombers, acara musik MTV sedang berjaya di Amerika. MTV Guest di Asia. Oke. Jadi dia di sini adalah Ghost to Asia. Indonesia pun dilanda MTV Mania. Oke. Ini pelaku di bidang radio dan TV. Tapi di sini saya mau membahas tentang berbicara di radio. Karena di sini adalah berbicara di radio dan TV. Berbicara di radio. Ida Arimurti, penyiar radio senior di Delta FM Jakarta, membuka wawasan saya akan kemampuan berbicara di radio. Ia mengajak saya berpartner memandu acara di Delta FM. Saya yang notabene lebih banyak berada di industri pertelevisian, kata Abang Bonar Charles Sirait dalam bukunya ini, harus menyelesaikan kembali kecepatan berbicara, visualisasi pendengaran, dan penyesuaian diri karena radio benar-benar unik. Apa yang saya sampaikan berikut merupakan 80% observasi saya terhadap bagaimana seorang Ida Arimurti seorang Ida Arimurti mampu bertahan selama 25 tahun berkarya di radio. Saya perhatikan membawa acara di radio tidak lebih mudah daripada membawakan acara TV. Sangat benar. Karena radio pendengar, tidak melihat. Mereka mendengar saja dan mereka menyimak dari telinga, dari indera telinga, tidak ada indera penglihatan atau indera gerak tubuh dan segala macam yang seperti saya lakukan sekarang. Oke, next. Di radio menguasai benar-benar Anda sendiri. Radio adalah sarana imajinasi atau dibilang theater of mind. Sangat setuju. Bayangkan Anda
harus mampu seolah-olah bercakap-cakap dengan banyak orang, padahal realitasnya Anda hanya sendiri di dalam ruangan. Kalaupun Anda yang menemani mungkin hanya operator atau Anda sendiri. Sangat setuju. Di beberapa stasiun radio dengan teknologi canggih seperti sekarang, penyiar bahkan diharapkan mampu berperan sebagai operator. Benar sekali. Sehingga tugas Anda berbicara sekaligus merangkap pekerja teknis. Sangat amat sangat benar. Bagaimana saya radio lebih merupakan alat komunikasi dua arah. Jadi walaupun sedang seorang penyiar harus memiliki visualisasi seolah-olah di sekelilingnya ada para sahabatnya dan temannya. Harus mempunyai imajinasi of mind, theater of mind tadi. Jadi aku menganggap kalian mendengarkan dan kalian mendengarkan di dekat saya gitu. Seperti itu sih. Oke. Pendengar radio dalam mobil, di jalan, dan di kantor umumnya tidak peduli apa yang terjadi pada diri pembicara. Yang penting mereka harus terhibur karena mereka yang mendengarkan dan saya yang menjadi penyiar di radio tersebut. Di buku ini Bang Charles mengatakan seperti itu dari seorang Ida Arimurti. Oke, kebutuhan akan berita telah diciptakan oleh industri ini. Radio anak muda dahulu sekarang sekali membacakan berita terkini. Perkembangan teknologi membuat hampir semua radio dengan cepat bisa menjadi kantor berita gempa kerusuhan. Nilai tukar rupiah anjlok bukan hanya bisa didengar di Radio Republik Indonesia, tune in saja di radio swasta pun juga sekarang bisa. Oke, berita seperti itu juga akan ditayangkan tapi dalam angle yang lain. Di Delta FM misalnya, produser saya berkali-kali meminta agar berbicara atau penyiar dituntut dapat memberikan informasi tetapi bukan memaksakan informasi atau mengurungi. Radio memaksakan otak kita menjadi jauh lebih kreatif dengan mencari kata dan cara untuk berbicara dengan pendengar. Radio adalah penyiar adalah radio. Maksudnya adalah kita menyiarkan di radio. Penyiar adalah radio. Jadi kita berbicara terhadap orang lain yang mendengarkan kita tapi melalui radio. Jadi kita sebagai penyiar radio menyiarkan kita. Itu sih maksudnya. Mereka bagi amplop dan perangko yang memang diciptakan untuk tidak dapat berpisah. Public speaking untuk radio berbeda dari televisi, sangat amat setuju. Berbicara di radio perlu lebih dijiwai dan memiliki empati yang sangat besar terhadap penggemar. Kita seperti sudah begitu lama saling kenal walaupun baru saja berkenalan via udara. Itu sih. Nah, lalu public speaking untuk radio berbeda dari televisi. Berbicara di radio perlu lebih dijiwai dan memiliki empati yang sangat besar terhadap penggemar. Kita seperti sudah begitu lama saling kenal walaupun baru saja berkenalan via udara. Namun mereka serasa sudah mengenal Anda bertahun-tahun. Itulah radio. Anda harus berada sedekat mungkin walaupun kenyataannya jarak dan waktu memisahkan Anda dan audiens. Amat sangat setuju sekali. Oke, next lagi dalam buku ini berbicara di TV. Disadari atau tidak, televisi saat ini sudah menjadi kebutuhan hidup. Amat sangat benar. Terkadang seorang bisa berjam-jam berada di depan TV, benar sekali. Apalagi dengan adanya remote control yang membuat kita bisa duduk santai menikmati beragam acara selepas bekerja. Inilah media yang paling subur saat ini di Indonesia. Pertumbuhannya menjadi sangat cepat karena adanya pemasukan iklan dan penggeseran media lain seperti radio, koran, dan billboard. Oke. Televisi pula lah yang menjadi media paling berpengaruh saat untuk menumbuhkan karakter berbicara bagi bangsa Indonesia. Benar sekali.
Mungkin pengelola stasiun televisi tidak pernah membayangkan dampak televisi, namun melalui televisi lah saya bisa mencermati bahwa ragam dan teknik orang berbicara semakin mendapatkan tempat. Sangat amat setuju. Melalui sinetron, musik, talk show, lagu, dan iklan, semua keterampilan public speaking dan dimungkinkan lebih cepat berkembang. Benar sekali dan amat sangat setuju. Karena dampaknya sangat cepat dalam memengaruhi orang, seperti memiliki daya kejut. Berlomba-lombalah orang untuk masuk dan tampil di televisi. Ketika seorang ditanyakan apakah sudah berbicara di televisi, apakah Anda menjawabnya? Ada yang pasti menjawab sudah, ada yang pasti menjawab belum. Tergantung orangnya sendiri sudah atau belum. Oke. Beberapa dari calon narasumber menjawab belum. Ah, gampang mas. Nanti saya persiapkan sambil mengalir sewaktu ditanya mas saat on air. Apa yang dilakukan? Kalau dia menggampangkan dan dia tidak berlatih, menurut saya dia akan grogi dan gugup. Tapi ketika dia berlatih seperti saya lakukan saat ini, tidak akan ada yang digugupkan atau yang digrogikan, atau bisa dikatakan oh, this is mine, this is me, gue sanggup, gue mampu, seperti itu. Oke, next. Celakanya ketika media televisi kemudian menayangkan acara-acara seperti debat publik dengan para pembicara yang kemampuan tata bahasanya belum mendamai dan justru berselisih pendapat dengan lawan bicaranya, acara itu pun dengan mudah ditonton oleh generasi yang belum pantas menyaksikannya. Saya pernah menyaksikan sebuah televisi nasional menayangkan debat antara reporter televisi tersebut dengan seorang pejabat. Karena terpancing emosinya, sang pejabat mengumpat dan sedikit memaki sang presenter. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Celakanya, acara itu ditonton banyak orang dari semua golongan usia, tidak terkecuali anak di bawah umur, merasa pembicaranya dengan presenter tidak nyambung. Itu yang bikin terjadi. Karena apa? Mungkin kalau menurut saya mungkin kurang briefing, atau dia kurang nanggep maksud dan tujuannya. Berarti di sini kalau saya sebagai pembaca dan dalam situasi seperti ini, dan saya sebagai broadcaster memberikan pendapat dan saran, berarti kita harus menyamakan karakter orang tersebut supaya tidak terjadi keributan. Itu sih intinya. Dan di sini merasa pembicara dengan presenter tidak nyambung, si pejabat akhirnya menggunakan non-verbal skill. Ia melakukan walk out atau ungkapan kata yang berlebihan dan tidak baik untuk didengar siapapun juga. Itu juga nggak benar juga sih sebenarnya. Alias keluar dari suatu studio, alias walk out, alias keluar dari studio dan mengungkapkan kata-kata yang baik, tidak baik, padahal acara itu belum selesai. Sambil berdiri, tokoh tersebut menunjukkan presenter dan mengatakan akan menuntut acara tersebut karena telah menyudutkan posisinya sebagai pejabat. Kita harus sebagai presenter dan kita sebagai penyiar, kita sebagai MC, kita sebagai pembawa berita, pembawa acara, pembawa talk show atau public speaking lain, kita harus belajar cara menghargai seseorang karena kita sendiri juga mau dihargai. Itu sih ya menurut aku ya, dan dari aku baca dari buku ini. Di tengah-tengah acara masih berlangsung lagi, pemirsa disungguhi sebagai dari public speaking attitude yang kurang elegan. Sang presenter bertanya kepada tamu dengan nada intimidasi, lantas mengarahkan telunjuk jari berkali-kali ke arah pembicara. Berarti kita
kita sebagai public speaking, kita sebagai public speaker, kita sebagai MC, kita sebagai presenter, pembawa acara, kita harus ketahui. Jadi kita harus menyiapkan diri kita, siapa sih yang akan kita hadapi, apa sih dia, kita pelajari dulu. Sebelumnya aku udah bahas di bab sebelumnya, aku udah bahas kita harus mempersiapkan naskah, tapi tidak boleh berlebihan karena akan fatal. Nah, sama seperti halnya ini, kita harus mempersiapkan diri kita, siapa sih gitu kita. Terima kasih. Siapa yang kita ajak lawan bicara, seorang yang seperti apa gitu. Kalau menurut aku amat sangat benar, dan menurut aku itu pelajaran yang harus kita pelajari sebagai broadcaster. Dan menurut aku itu saran dari aku sebagai kita seorang broadcaster. Karena kenapa? Karena tidak semua orang bisa diajak bercanda, tidak semua orang bisa diajak serius, dan tidak semua orang mau dianggap angkuh, tidak semua orang mau dianggap sombong. Tapi ada beberapa orang senang dinyatakan sombong, ada beberapa orang senang dikatakan dia baik. Jadi berbagai karakter manusia sih menurutku itu adalah pelajaran kita membaca karakter manusia, atau dibilang bisa dikatakan maksudnya kita mengetahui karakter seseorang sebelum kita naik panggung, itu sih. Atau bisa dikatakan kita lawan aku bilang ya, ketahuilah orang yang akan Anda ajak bicara, itu sih intinya. Kita sebagai public speaking, jangan sampai kita menyinggung hatinya, jangan sampai kita membuat dirinya atau merasa tersinggung. Itu sih menurut aku dari buku yang sudah aku baca. Oke, gimana? Semoga bab yang terakhir ini bisa jadi pedoman kita semua, termasuk diri saya sendiri dan termasuk orang yang menyaksikan YouTube saya saat ini, dari YouTube yang bab 1 sampai YouTube yang sekarang. Terima kasih. Jangan lupa taruh komentar saran dari kalian untuk saya di kolom komentar. Saya Trifitri Andriani Simanjuntak. Terima kasih. Akhirnya saya selesai membahas tentang The Power of Public Speaking dari Abang Bonar Charles Sirait. Dan kalau misalkan Anda mau membeli bukunya, silakan, karena pembahasannya masih banyak.